jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun, man ismuhu maktubun marfu'un 'alal lawhi wal qalam, syamsyd duha badrid duja nuril huda misbahidz dhulam, abil qasim sayyidil kaunain wasyafi'i tsaqalain, abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil haramain mahbubun indal masyriqaini wal maghribain, faya ayyuhal mustaguna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan acara peringatan haul ke-19 daripada Al-Maghfurlah ila Rahmatil Hayyul Qayyum Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para wali-walinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita bersama, Guru Kiai Haji Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, berkahi kehidupan beliau, berkahi rumah tangga beliau, amin. Berkahi anak keturunan beliau, amin. Berkahi santri-santri yang belajar di pondok pesantren beliau, amin. Dan berkahi kita-kita semua yang menjadi murid-murid beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan hajat beliau, amin. Hajat di dunia, hajat di akhirat, amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, amin. Dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saudara kami Bapak Haji Fahrul Raji yang telah mengundang ulun dan membawa ulun sampai ke kampung halaman pian-pian seberatan ini, kampung Teluk Masjid ya. Itu. Alhamdulillah. Ini pertama kali ulun sampai ke kampung pian sini. Kalau ke rumah Guru Junaidi ulun sudah biasa. Itu. Tapi ke kampung sini alhamdulillah. Berkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat haul guru sekumpul, bisa bersilaturahmi, bermuajahah, duduk bersama dengan pian-pian seberataan di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini. Tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati seluruh panitia Masjid Al-A'la dan seluruh relawan-relawan serta donatur-donatur yang membantu akan terlaksananya acara peringatan Isra wal Mi'raj pada pagi hari yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Dikabulkan segala hajat mereka, diberikan segala apa yang diminta oleh mereka, dan mudah-mudahan hidup mereka disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di perkumpulan kita pagi hari yang mulia ini terkecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dapat kita berkumpul kembali memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah tidak bisa menghitung berapa kali kira-kira dalam hidup kita memperingati Isra wal Mi'raj ini. Sering kita memperingati Isra wal Mi'raj. Hampir setiap tahun semua umat Islam di seluruh dunia tidak ingin ketinggalan untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa yang terjadi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sehingga seluruh umat Islam tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa tersebut? Seluruh umat Islam tidak ingin ketinggalan untuk memperingati peristiwa tersebut. Padahal kita semua umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah ada yang di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa bujur? Apa adakah orang Teluk Masjid sini yang pernah Isra atau Mi'raj juga? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Kita belum pernah mengalami peristiwa tersebut. Tapi subhanallah, setiap tahun kita bergembira memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat sebaik-baik umat yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia ini. Ini semuanya kita dapatkan karena kita punya seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaannya tidak ada seorang pun daripada nabi dan rasul yang dapat menandingi kemuliaan tersebut. Tidak ada seorang pun para nabi dan rasul yang dapat menandingi kemuliaan dan ketinggian derajat nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sampai malaikat pun tidak bisa menandingi derajat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam tidak bisa menandingi derajat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu benar apa yang diucapkan dan didendangkan oleh seorang pujangga Islam, seorang ulama besar, Al-Imam Syarifuddin Muhammad Al-Busiri radhiyallahu an. Di dalam bait syair burdahnya beliau mengatakan, wa batatar qaila annaltiman zilatan min ghaba ghausaini lam tudrak wa lam tarumi maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beliau
mengatakan wa batatarqa ila annalti manzilatan. Ya Rasulullah, di malam hari tersebut engkau terus naik hingga mencapai satu derajat kemuliaan, satu derajat yang sangat tinggi, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihmu. Sampai-sampai beliau mengatakan, min ghaba ghausi lam tudrak walam tarumi. Kedekatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj tersebut hanya sebatas satu apa itu busur anak panah. Jadi Nabi Muhammad SAW waktu itu kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas busur anak panah. Sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat kemuliaan, derajat ketinggian yang tidak pernah dicapai dan digapai oleh manusia-manusia yang manapun pula. Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke derajat tersebut. Nabi Muhammad SAW sudah sampai ke kemuliaan tersebut. Tidak ada kemuliaan yang lebih mulia seperti kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW di malam Isra wal Mi'raj. Maka itu para ulama menyatakan malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang paling istimewa buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam paling istimewa, malam yang paling berkesan dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam Isra wal Mi'raj, bukan sebaliknya malam kelahirannya. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang namanya kelahiran, semua manusia juga berbangga dengan kelahirannya. Semua manusia juga bergembira dengan malam kelahirannya, tanggal kelahirannya. Maka itu tidak heran kita-kita semuanya sampai saat sekarang ini masih ingat dengan tanggal kelahiran kita, bulan kelahiran kita, tahun kelahiran kita. Bahkan banyak orang-orang zaman sekarang yang masih memperingati hari kelahirannya walaupun umurnya sudah lanjut usia 70 tahun, 77 tahun masih aja lagi ulang tahun. Sudah bau tanah. Iya kan? Itu. Padahal yang ulang-ulang tahun itu biasanya kekanakan-kekanakan yang seumur Upin dan Ipin. Itu biasanya yang ulang tahun. Iya kan? Tapi ada orang sekarang ini masih melaksanakan, masih mengadakan ulang tahun sampai umurnya lanjut usia. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak berbangga dengan bulan kelahirannya, tidak berbangga dengan tanggal kelahirannya 12 Rabiul Awal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Justru kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh berbangga dengan datangnya bulan Rabiul Awal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa birrahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita disuruh berbangga dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kita disuruh berbangga dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad Rabiul Awal, sehingga sudah menjadi tradisi adat di daerah kita Kalimantan Selatan ini. Setiap datang bulan Rabiul Awal, kita tidak pernah absen untuk memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya
untuk mengingat kembali kepada Nabi Muhammad. Tujuannya untuk menanamkan kecintaan yang mendalam di dasar lubuk hati seorang pecinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi perlu memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mengenal siapa Nabi Muhammad, agar kita bisa mencinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan cinta tersebut dapat mempertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak daripada seorang yang cinta itu apa? Ya pertemuan. Iya kan? Kalau kita hanya cinta-cintaan saja, tidak ketemu dengan orangnya, ya percuma. Cinta hanya telepon-teleponan, cinta hanya kirim WhatsApp-WhatsAppan, ya percuma. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Itu. Itu cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi yang namanya cinta itu kalau sudah tersambung dengan orang yang dicintai, tatkala kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, akan sempurna cintanya kita dengan Nabi Muhammad kalau kita bertemu dan berjumpa langsung dengan orang yang kita cintai. Seperti guru Ahmad Junaidi. Kalau kita hanya mendengar ngaran sidin, hadir majelis sidin, duduknya di belakang, tidak bisa di depan berhadapan lawan sidin, belum ketemu orangnya. Apa yang terjadi? Belum sah kita belajarnya dengan beliau. Sanatnya sepertinya tidak tersambung masih dengan beliau. Kenapa? Karena belum ketemu dengan orangnya. Begitu juga dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berhenti hati kita merindukan, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala berikan karunia besar kepada kita, kita dapat melihat dan memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya di dalam tidur kita. Kan paling minimal seperti itu. Walaupun hanya dalam mimpi. Ini kalau mimpi aja ndak pernah, gimana mau ketemu orangnya? Kan gitu. Itu. Kenapa? Karena ndak ada rasa rindu dalam hati kita, nggak ada rasa kangen dalam hati kita. Kita nih kangennya kadang-kadang sama pemain bola aja. Kangennya sama artis saja. Kangennya sama Jokowi aja. Kangennya sama Prabowo aja, sama Anies Baswedan ndak kangen. Itu kan akhirnya ndak ketemu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbangga dengan bulan kelahiran. Tidak berbangga dengan tanggal kelahiran. Kenapa? Karena semua manusia juga berbangga dengan kelahirannya masing-masing. Nabi Muhammad berbangga dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya yang beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 27 Rajab bertepatan pada malam Senin, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu. Catat baik-baik ya. Peristiwa Isra wal Mi'raj bukan atas kehendak Nabi Muhammad, bukan kemauan-kemauannya Nabi Muhammad, dan bukan angan-angan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berangan-angan pengen sampai ke Masjidil Aqsa. Beliau tidak berangan-angan pengen bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Tapi ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk memuliakan Nabi kita Muhammad dan mengangkat derajat magomnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada seorang pun para nabi, seorang pun para rasul yang dapat menandingi derajatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu disebutkan di dalam Al-Quran,
wa huwa bil ufuqil a'la. Dan Nabi Muhammad SAW di saat itu sudah berada di ufuk yang paling tertinggi, di satu pencapaian yang sangat tinggi, yang tidak ada seorang pun manusia yang dapat sampai ke derajat ufuk yang sangat tinggi tersebut, terkecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah muliakan Nabi Muhammad sampai setinggi itu, sampai semulia itu? Karena para nabi itu ada yang bergelar Adam Abul Bashar, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelarnya di dalam Al-Quran hanya abduhu. Maka itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Allah tidak sebutkan nama Nabi Muhammad bi Muhammadi, tidak, bi rasulihi, tidak, tapi Allah sebutkan bi abdihi. Artinya apa? Pangkat seorang hamba itu, seorang manusia itu akan tinggi derajatnya kalau dia disandarkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Apa itu? Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seorang itu akan mulia derajatnya kalau dia dinisbatkan kepada Allah. Ibadur Rahman, hambanya yang maha penyayang. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bi abdihi, hambanya Allah Subhanahu wa taala akan mulia. Maka itu kita semua manusia harus bisa memposisikan diri kita sebagai ibadur rahman atau ibadih, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memposisikan diri kita sebagai hambanya dunia, hambanya jabatan, hambanya perempuan, apalagi itu, dan banyak lagi hamba-hamba yang lainnya. Jangan kita posisikan diri kita sebagai hamba dunia. Kenapa? Karena kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba dunia, maka itu akan menjadi posisi yang paling jelek bagi hidup kita. Hamba dunia, ada apa mau diandalkan hamba dunia? Hamba jabatan, ada apa dengan jabatan? Jabatan kita paling tinggi-tinggi di sini bintang 4 jenderal sudah paling tinggi. Gak ada yang bintangnya 10. Iya kan? Paling tinggi jabatan di atas dunia ini presiden paling tinggi. Tapi jabatannya hanya 5 tahun, 10 tahun, gak bisa mau manjangin lagi sampai selama-lamanya, gak bisa. Itu kan? Jabatan hina itu semuanya. Apalagi hambanya perempuan, takut dengan kaum perempuan, laki-laki takut dengan kaum perempuan, itu artinya apa? Hambanya perempuan. Itu. Padahal ar-rijal qawamun 'alan nisa. Jangan mau jadi seperti itu, apalagi hamba dunia tadi. Dunia ini hina, gak ada artinya di atas dia apa? Gak ada artinya dunia ini. Seberapapun banyaknya kita punya dunia, punya harta, nggak ada, nggak ngerubah status kita. Antumul fuqara. Kalian semuanya ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah fuqara. Tahu fuqara? Nggak punya apa-apa. Sekaya apapun kita, walaupun kita sampai jadi kaya monyet, nah itu tidak bisa juga merubah status kita dalam Al-Quran. Tetap antumul fuqara, hamba dunia. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini punya misi.
Kita hidup di dunia ini punya tugas. Allah tidak menciptakan kita begitu saja hidup di dunia terkecuali tujuannya apa? Illa liya'budun. Terkecuali kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hamba. Hamba itu akan mulia kalau dia menghambakan dirinya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hina. Kenapa ulun katakan dunia ini hina? Ada cerita menarik. Ya. Jabatan itu hina. Ya, dunia hina. Ada cerita menarik. Ada satu raja. Raja yang punya kerajaan besar di satu negeri. Kerajaannya besar. Itu. Dan ini raja ditaati oleh seluruh penduduk yang ada di negeri itu. Tapi subhanallah, raja ini tiba-tiba jatuh sakit. Jatuh sakit rajanya. Sakitnya enggak kelihatan. Kalau dilihat secara kasat mata, raja itu sehat sebetulnya. Enggak ada sakitnya. Tapi sebetulnya sakit. Raja ini sudah nyuruh kepada prajurit-prajuritnya untuk nyari dokter. Dokter, gelarnya doktor, profesor, kepalanya longor. Suruh cari sama raja ini. Untuk apa? Untuk ngobati penyakitnya raja. Semua prajurit nyari dah tuh. Ada di rumah sakit dokter, profesor, kepalanya longor. Oh, dibawa ke istana, didatangkan ke raja. Ini raja, ini dokter nih raja nih sudah spesialis nih raja. Bukan dokter tapi doktor profesor. Suruh ngobatin raja. Angkat tangan, nggak bisa ngobatin. Pulang. Kata raja, cari dah siapa aja dah. Ini saya sudah 3 bulan menyandang penyakit ini, belum bisa sembuh. 3 bulan. Kata raja, siapa aja dah. Panggil, ada dukun, panggil, bawa ke istana, suruh ngobatin raja. Ada tabib, panggil, suruh datang ke istana, ngobatin raja. Semuanya angkat tangan, gak ada yang bisa ngobatin raja, pulang begitu saja. Ada datang satu orang biasa, itu. Tapi dia orang soleh, ahli ibadah. Datang ke istana raja, begitu masuk ke pintu istana raja, dicegat, dihadang oleh penjaga, oleh pengawal raja. Kata pengawal raja, mau kemana? Kata orang ini, saya mau masuk, mau ketemu raja. Ngapain kamu mau ketemu raja? Mau ngobatin raja. Dilihat sama pengawal, mukanya, tampang-tampangnya nggak meyakinkan bisa ngobatin raja. Orang kan ngelihat tampang ya. Kalau tampangnya keren, ya kan, kacamatanya Ray-Ban, mobilnya yang paling baru, HP-nya yang paling baru, keren ini, keren. Ibu-ibu ngelihat pemuda seperti itu, orang seperti itu, cocok jadi mantu saya ini. Begitu ngelihat kerennya, tahu-taunya bandar narkoba kelas kakap. Gimana? Masih mau kira-kira jadi mantu? Enggak. Tokutan. Bandar narkoba. Mau punya mantu bandar narkoba? Tampang dilihat. Ini ngelihat tampang, nggak ada potongan, mau bisa ngobatin raja. Dia bilang, saya tes saja, coba dah. Kamu nggak tahu, saya coba. Itu akhirnya diberitahu sama Perdana Menteri, ini orang mau maksa masuk. Katanya Perdana Menteri, udah bawa masuk aja dah. Karena sekarang ini kita susah nyari orang yang bisa ngobatin raja. Ini datang mau ngobatin, ya sudah bawa masuk. Mungkin dia memang benar bisa ngobatin raja. Dihadapkan ke hadapan raja. Orang itu bertanya sama raja, "Raja, matur suwun." Rupanya orang Jawa dia. Lain orang Banjar lain ya. Itu. Saya mau tanya, raja ini sakitnya apa? Itu.
Kata raja, saya ini malu mau ngasih tahu penyakit saya ini. Itu. Tapi kamu bisa enggak, kata raja, mengobatin penyakit saya ini? Belum dikasih tahu penyakitnya. Orang ini langsung bilang jawab apa? Bisa raja. Hari ini juga saya akan bisa sembuhkan penyakit raja. Kata raja ini belum tahu penyakitnya, sudah bisa seperti itu. Iya raja, hari ini juga raja, saya akan bikin raja sembuh daripada sakit. Kata raja, syaratnya berapa? Syaratnya satu raja, satu aja raja syaratnya. Tidak banyak-banyak syaratnya raja. Saya punya syarat cuma satu raja. Kata raja, coba bilang syaratnya kamu apa bisa sembuhin saya. Syaratnya saya raja, kalau raja sembuh, raja jadi rakyat jelata, saya jadi raja. Syaratnya itu aja. Kira-kira raja mau ndak raja? Tawarannya tuh. Ayo. Saya jadi raja. Raja jadi rakyat biasa. Mau ndak kira-kira? Raja mikir, gimana ya? Ini sudah 3 bulan nih sakit. Gitu. Akhirnya raja nawar. Kata raja begini aja dah. Janganlah, masa saya raja dijadiin rakyat biasa, kamu ini ngawur. Itu. Ya ndak pantas lah. Ya kan, begini aja dah. Kamu saya akan jadi wakil raja aja. Nah, saya masih tetap jadi raja, kamu jadi wakilnya. Selama ini belum pernah ada wakil raja. Pernah mendengar lah pian wakil raja? Ada kalau wakil bupati ada, wakil gubernur ada, wakil presiden ada, wakil raja enggak ada. Kamu mau enggak? Kata orang ini, enggak mau raja, enggak mau. Saya enggak mau raja. Itu. Saya enggak mau raja. Saya mau jadi raja. Akhirnya raja bilang, nawar lagi sama orang ini. Begitu, kalau begitu sudah, kita bagi 2 aja kerajaan saya ini. Nah, kita bagi 2. Nanti kamu jadi raja sebelah sana, sampai rakyat-rakyatnya kamu semua yang ngurus, saya jadi raja sebelah sini. Kan adil kan bagi 2. Orang ini tetap ngotot. Dia bilang, tidak mau raja. Iya, tidak mau raja. Gitu. No raja, saya tetap mau jadi raja. Ya sudah, kata raja, sembuhkan dulu penyakit saya. Baru orang ini nanya, memang raja selama ini sakit apa? Kata raja, saya ini sakit sudah 3 bulan. Nih 4 bulan nih sekarang ini kamu datang, ini 4 bulan sudah. Penyakit saya ini saya sudah 4 bulan ndak kentut-kentut. Oh, sakitnya hanya ndak kentut. Subhanallah. Hati-hati pian kena bekantut. Makanya kalau hendak bekantut jangan ditahan nih. Kalau bina jadi penyakit, ya kan? Sakit saya ini, kata raja, 4 bulan sudah ndak kentut-kentut. Karena ndak kentut-kentut, nih perut saya jadi buncit, gembung. Kenapa? Anginnya ndak keluar-keluar. Kata raja. Oh, seperti itu raja. Iya. Ayo raja, kalau raja mau dengan tawaran saya, hari ini juga, sekarang ini juga saya sembuhkan penyakit raja. Akhirnya raja sudah kepepet daripada sakit, ya kan? Orang kalau sudah sakit apa aja mau ya kalau. Coba orang pian takut, yang orang sakit-sakit takut nih, suruh minum apa aja mau. Itu. Suruh minum apa aja mau, nang pahit kah, nang manis kah, nang masam kah, minum terus. Kenapa? Biar sembuh. Raja pun sudah habis, sudah nggak tahan lagi raja, sakit perutnya luar biasa, nggak kentut-kentut. Akhirnya kata raja, sudah dah, pokoknya saya ikuti apa yang maunya kamu. Itu. Akhirnya orang ini bilang, panggil semua menteri-menterinya raja, kumpul sini. Raja ngomong sama menteri-menteri semuanya, apa perjanjian yang sudah kita dealkan antara saya dengan raja. Akhirnya dikumpulkan perdana menteri semua, dikumpulkan semuanya.
Itu yang punya istana, dayang-dayang, prajurit, semua kumpul. Raja berkata, kata raja, saya punya apa bahasanya orang sekarang, adrenalin. Saya punya taruhan nih dengan orang ini. Kalau dia bisa menyembuhkan penyakit saya hari ini, maka saya siap akan jadi rakyat biasa dan dia jadi raja kalian semuanya. Gimana menurut kalian? Kata raja, nggak gimana-gimana, sudah ini harus ini. Saya sakit betul hari ini. Itu. Akhirnya disembuhkan raja. Dengan apa? Dengan ngambil banyu. Ada banyu di gelas, di samping raja ada air di gelas. Diambil sama orang itu. Habis itu dibacain. Habis dibacain dia tiupin tuh air. Sudah ditiup airnya. Nggak ada air di sini. Oh ini air. Nah ini tak halus. Nah, airnya ini diminum, dibaca. Bus, habis itu ditiup sama dia, dikasihkan sama raja. Nih raja, minum airnya raja. Akhirnya raja pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Rajanya minum. Alhamdulillah. Ujar guru ulun Habib Hasan bin Ahmad Baharun Sidin Madahakan, ya, orang yang melihat orang yang minum itu pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Artinya apa? Sama pahalanya dengan yang minum. Nah, jadi pian melihat aja urun minum, urun sempat minum. Biar pahalanya sama ya. Gitu. Begitu raja minum air tersebut, subhanallah, yang 4 bulan tadi kada bekantut, bayangkan pian tetahan, begitu bekantut, bukan suaranya aja yang keluar, kalau isi-isinya tak keluar. Subhanallah. Akhirnya raja ditanya, gimana raja? Lega raja? Kata raja, lega betul. Waduh, alhamdulillah, kata raja, nyaman banar habis bekantut. Ayo. Nah, makanya pian hati-hati banar mun kada bekantut tuh. Bah, mun pampan lobang burit habis sam. Tahu lah pian nengaran kantut itu definisinya. Definisi kantut itu adalah angin yang keluar terjepit dan menjerit. Nah itu kantut. Ya, itu. Lega raja, senang raja, alhamdulillah. Habis itu, orang tadi ngingatin, ayo raja, ingat dak tadi janjinya gimana? Oh iya, kata raja, ya siap. Raja sudah lepas, mahkotanya ditaruh, bajunya dilepas sama raja, mau jadi orang biasa raja. Itu, kata raja manggil sama orang yang tadi itu yang ahli ibadah tadi, dia bilang, sekarang kamu yang jadi raja, sini. Kamu duduk di singgasana saya, kamu pakai mahkota saya. Orang itu dengan ketawa senyum dia bilang, raja, saya nggak jadi mau jadi raja dah. Nggak jadi saya mau jadi raja. Loh, kok kamu udah mau jadi raja? Enak loh jadi raja itu, semuanya dilayani. Apa yang kamu mau tinggal kamu perintah, semua pasukanmu akan menuruti perintahmu. Iya raja. Saya tadinya memang pengen jadi raja, tapi setelah tahu seperti ini, kedudukan dan harga kerajaan raja ini, saya nggak jadi raja. Raja nanya, kenapa kamu nggak mau jadi raja? Tadinya kamu mau jadi raja maksa-maksa, sekarang nggak mau jadi raja, kenapa? Iya raja, ternyata harganya kerajaan raja ini hanya harganya 1 kali kentut tadi raja. 1 kali kentut tadi aja itu raja. Tuh harganya segitu aja tuh. Makanya saya nggak jadi raja, dia bilang. Kecil ternyata. Hina ternyata. Kerajaan yang seperti itu. Pasukan yang banyak seperti itu. Perdana menteri yang banyak seperti itu. Dayang-dayang yang cantik seperti itu. Semuanya tidak bisa menyelamatkan nyawa raja. Menyembuhkan penyakit raja. Tidak ada yang bisa. Maka itu saya nggak jadi raja, saya jadi rakyat biasa aja dah raja.
biar raja yang jadi raja. Pulang orang ini. Tuh lihat, hinanya dunia seperti itu. Apa yang kita makan daripada dunia ini, keluarnya warnanya sama semuanya. Ya kan? Ada yang beda? Adakah yang keluar itu kira-kira lebih nikmat daripada yang kita makan? Ada? Tidak ada. Semuanya kalau sudah keluar jadi kotoran, bukan jadi makanan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan mau jadi hambanya dunia. Jadi hamba Allah, taat kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang bertakwa. Tadi Al-Qur'an yang dibacakan tadi ayatnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu jadi wali-walinya Allah. Mereka para wali itu kenapa? Karena pertama beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Syaratnya orang jadi wali itu dua aja, ya kan? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka itu kita jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, sehingga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggikan derajat kita. Allah akan angkat derajat kita lebih mulia daripada manusia-manusia yang biasa. Kalau sudah bertakwa. Itu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW seperti itu juga. Tidak berkeinginan untuk di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad semenjak lahir hidup di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau tidak pernah berjalan lebih jauh. Tidak pernah berjalan jauh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum pernah berjalan jauh. Jalannya hanya sekitaran kota Makkah aja saat itu. Tapi di saat peristiwa Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang sangat jauh. Jauh perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang orang-orang penduduk-penduduk kota Mekah saat itu, mereka tatkala berjalan berdagang dari kota Mekah ke Palestina itu memakan waktu sampai 3 sampai 5 bulan, ada yang sampai 7 bulan jalan kaki, naik onta. Seperti itu kafilah-kafilah itu. Jauh perjalanannya. Itu. Tapi semua itu dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Perjalanannya panjang, tapi waktunya sesingkat-singkatnya. Itu. Padahal perjalanannya luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad sampai ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, kenapa diberi nama Aqsa? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa. Kenapa diberi nama Aqsa? Mereka para ulama menyatakan Aqsa itu kalau bahasa Arab abad, terjauh. Masjid yang terjauh di saat itu adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid yang paling mulia saat itu. Berarti kalau ada masjid yang terjauh, akan ada masjid yang terdekat. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa masjid yang terdekat? Masjid yang paling mulia kedua setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidin Nabawi yang dibangun sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid terdekat karena lawannya terjauh terdekat, seperti itu. Ya. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa,
di Palestina. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa dulu oleh malaikat Jibril jalan-jalan, tapi bukan hanya jalan-jalan biasa, jalan-jalan mencari keberkahan, mencari keberkahan. Pertama yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam satu negeri yang diberi nama Thaibah. Sebelum Nabi Muhammad SAW merubah namanya menjadi kota Madinah, dulu namanya kota Yasrib. Sebutan yang diberi nama yang mulia yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW, negeri Thaibah, negeri Madinah. Nabi Muhammad bercerita, sewaktu aku hendak sampai ke negeri Thaibah tersebut, aku melihat, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di negeri itu dipenuhi dengan pepohonan pohon kurma, pepohonan kurma. Itu saat itu baru Nabi Muhammad turun, landing, bahasanya itu landing. Nah, turun, disuruh turun sama malaikat Jibril, sholat 2 rakaat. Ini pelajaran bagi kita nih, terutama anak-anak kita nih, anak-anak. Lihat Nabi Muhammad SAW disuruh, diperintahkan oleh malaikat Jibril turun Nabi Muhammad, gak ngelawan, suruh sholat 2 rakaat, sholat langsung Nabi Muhammad, gak nanya apa-apa Nabi Muhammad SAW. Tuh anak-anak kita zaman sekarang tuh disuruh apa-apa sama orang tuanya, belum melakukan nanya dulu. Nanya itu belakangan, kerjakan dulu perintahnya dengan sempurna, baru kamu tanya. Lihat Nabi Muhammad SAW sudah sempurna melaksanakan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kita sekarang berada di negeri mana ini Jibril? Baru Jibril mengatakan, ini adalah negeri Thaibah wahai Muhammad. Thaibah itu artinya negeri yang baik, atau dalam bahasa Arab yang lain Thaibah itu artinya adalah negeri yang harum. Ini negeri Thaibah, wa ilaiha muhajarah. Ke negeri inilah nanti engkau akan hijrah dari kota Mekah ke negeri ini. Kamu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril alaihi salam tempat yang akan menjadi kuburannya Nabi Muhammad yang sekarang ini nih. Nih, Nabi Muhammad ditunjukkan, ya Rasulullah, nih kuburanmu, kami karena nanti dikuburnya di sini ya Rasulullah. Itu. Beda dengan kita kan karena manusia biasa bukan luar biasa. Ya kita tidak tahu kuburan kita di mana, iya kan? Kuburan kita kira-kira di mana? Tidak tahu kita. Gitu. Di Banjar itu ada satu orang haji punya lubang kubur 30 lubang kubur. Di mana-mana ada orang jual lubang kubur, sini nongkar 30 lubang kuburnya. Subhanallah, meninggal dunianya gak makai lubang 30 kuburan yang dia beli. Kenapa? Karena meninggal dunianya di Mekah. Siapa tahu tuh sudah bisi lubang kubur 30, apalagi yang kita belum bisi ini. Di mana juga kita dikuburkan orang dia kan. Nah, aja jangan takutan pian. Asal pian mau mati, insya Allah banyak aja lubang kubur. Nang repot ini nang kada mau mati ini yang susah, ya itu. Nah, diperlihatkan, ditunjukin di sini. Habis itu baru Nabi Muhammad SAW berangkat lagi, menuju ke satu bukit. Setelah turun landing di bukit tersebut, Nabi Muhammad turun lagi sholat 2 rakaat sama malaikat Jibril. Sholat Nabi Muhammad SAW. Itu selesai sholat Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, tempat apa ini wahai Jibril? Jibril berkata, ini adalah tempat yang dulu Nabi Musa alaihissalam
dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukit ini diberi nama dengan Bukit Tursina. Salat juga 2 rakaat. Ambil berkah dari Nabi Musa alaihissalam yang sudah lebih dulu bisa berbicara langsung dengan Allah. Itu. Nabi Musa alaihissalam, beliau seorang nabi, seorang rasul. Tatkala beliau dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam minta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Permintaan itu diminta oleh Nabi Musa alaihissalam waktu beliau masih hidup di atas dunia. Dari dasar cerita Nabi Musa alaihissalam ini, para ulama ahli sunnah wal jamaah mereka menyatakan seseorang manusia itu bisa saja berjumpa dengan Allah di atas dunia. Manusia bisa melihat Allah di atas dunia, bisa. Kalau tidak bisa, Nabi Rasul Nabi Musa tidak akan minta. Tidak akan minta Nabi Musa kepada Allah agar dapat melihat kepada Allah. Kalau tidak bisa, justru bisa Nabi Musa minta. Itu ya. Tapi sampai saat sekarang ini belum pernah ada orang yang bisa melihat Allah selagi hidupnya di atas dunia. Kan seperti itu ya. Itu. Mudah-mudahan ada seikong kena di kampung sini. Siapakah orangnya karena tahu juga kita. Iya kan? Itu. Nah, setelah itu jalan lagi Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam ke tempat yang terakhir, ke tempat Baitul Laham atau yang disebut dengan Bethlehem. Turun situ, sholat lagi 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW perintah Jibril. Selesai sholat, Nabi Muhammad nanya sama Jibril, Jibril, tempat apa ini Jibril? Ini tempat dilahirkannya Nabi Allah Isa alaihissalam oleh ibunya Sayyidatuna Maryam binti Imran. Sini. Nah, Nabi Muhammad bertanya, kenapa Jibril kita nih datangi tempat-tempat ini? Iya Muhammad, untuk ngambil berkah daripada nabi-nabi sebelum darimu, menghargai peninggalan-peninggalan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ihtiraman. Bukan Nabi Muhammad kalah mulia dengan nabi-nabi itu, tidak. Nabi Muhammad sudah lebih mulia daripada mereka, tapi diajarin untuk nyari keberkahan sehingga diajak oleh malaikat Jibril ke tempat-tempat yang mulia itu. Itu kan. Setelah itu selesai, baru Nabi Muhammad SAW dibawa ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kata Allah Subhanahu wa taala telah kami berkahi sekelilingannya. Nih, sekarang ini kan para Zionis Israel tidak berhenti-berhenti menyerang dan membunuhi umat-umat Islam yang ada di Palestina. Nih, dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tuh orang-orang Israel semuanya diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala habisi itu orang-orang Israel semuanya. Tidak ada lagi orang-orang Yahudi yang hidup di atas dunia ini. Dengan berkat peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemerdekaan oleh Allah, dibebaskan daripada penjajahan, dibebaskan daripada pembunuhan dan pembantaian oleh pasukan-pasukan Zionis yang memusuhi kepada umat Islam di Palestina. Itu Palestina. Palestina ini disebut Palestina karena negerinya para nabi. Maka itu Allah nyatakan alladzi barakna haulahu, di sekelilingnya diberkahi oleh Allah. Kenapa diberkahi? Karena Palestina ini negerinya para nabi.
Nabi Zakaria hidup di Palestina, Nabi Ibrahim hidup di Palestina. Tidak ada, sampai disebutkan oleh Al-Imam guru kami Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, beliau menyatakan tidak ada seorang nabi pun yang hidup jadi nabi di atas dunia ini terkecuali pernah ke Palestina. Semuanya pernah ke Palestina. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Semuanya pernah. Tuh, maka itu kita pun juga niat dari sekarang, mudah-mudahan bisa sampai ke Palestina, ziarah ke Masjidil Aqsa. Maka itu Nabi Muhammad SAW tujuannya ke Masjidil Aqsa itu karena semua nabi sudah sampai ke sana. Bahkan paling banyaknya di atas dunia ini jasad para nabi dimakamkan di sekitaran Masjidil Aqsa. Ribuan, bahkan ratusan ribu para nabi dimakamkan di sana. Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau mau sampai ke Masjidil Aqsa, tengah jalan Nabi Muhammad SAW melihat kuburannya Nabi Musa alaihissalam pinggir jalan, dan Nabi Muhammad melihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburnya. Itu Nabi Muhammad SAW melihat kuburannya Nabi Musa, dan beliau melihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kubur tersebut. Gitu. Ini kejadian semuanya diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka itu Nabi Muhammad tuh ke Masjidil Aqsa itu bukan karena tidak ada tujuan, karena tujuannya itu semua para nabi pernah ke sana, termasuk Nabi kita Muhammad SAW juga pernah ke sana. Makanya Nabi Muhammad SAW dijadikan imam sholat jamaah, makmumnya para nabi. Kenapa? Karena nabi-nabi yang lain sudah kumpul di sana. Jadi kadang alih mengumpulkannya, sudah terkumpul orangnya. Kadang kayak bubuhan pian di sini bang. Azan sudah berkumandang, alih bana mengumpulkan. Mungkin ada dimakani, hanya terkumpul. Ini hari ini nih karena ada makanan aja nih. Nasi bungkus. Kalau ndak ada harapan yang hadir sembahyang seperti ini nih. Ini ngalih-ngalih nih ngumpulkan orang seperti ini nih. Gitu, bujur kak guru? Bujur aja guru, karena sini bacaan di sini kan. Itu tahu betul ini. Ya mudah-mudahan lah sembahyang duhurnya kita hari ini seperti ini juga. Masih lama duhur, sejam lagi. Artinya apa? Berarti harus sampai sejam lagi juga nih, biar kita bisa sembahyang duhur berjamaah di sini. Akur, jangan sampai ada yang lolos. Panitia jaga pintu keluar. Siapa yang keluar sebelum sembahyang duhur hari ini peringatan Isra Mi'raj, dosanya bukan tanggung jawab ulun. Ya, itu. Masa peringatan Isra Mi'raj udah dirangkai dengan acara sholat berjamaah? Ada apa peringatan Isra Mi'raj? Iya kan? Itu. Ini masih panjang nih ceritanya nih. Ya. Nah, ini karena perdana enggak apa-apa. Ini buat Haji Fahru Roji nih yang undang ulun perdana di sini. Itu. Nah, selesai itu semuanya sudah beres dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru dimulai perjalanan Mi'raj. Itu perjalanan yang lebih mulia, yang lebih dahsyat lagi daripada perjalanan Isra. Perjalanan Isra hanya perjalanan duniawi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di dunia. Tapi perjalanan Mi'raj, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke atas langit dunia. Dari mulai langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, dibawa oleh malaikat Jibril. Dari mulai dijemput Nabi Muhammad SAW yang nemanin Jibril terus. Ada sebagian riwayat mengatakan yang menemani itu juga malaikat Mikail. Itu. Nemanin Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ngikutin. Berangkat dari Masjidil Aqsa, naik sampai ke atas Sidratul Muntaha.
paling mentok dah. Itu Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril naik ke atas langit dunia. Langit pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya, sampai terus naik ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW ketemu dengan kakeknya dari jalur nasab, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad waktu ngelihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mirip wajahnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang cucunya. Itu kan, kalau orang ngaku cucu udah mirip dengan kakeknya, itu meragukan. Itu jangan-jangan bukan cucunya, cucurutan atau cucuratan. Gitu ya, gitu kan, mirip. Tuh orang kalau ngaku cucu tuh mirip, ya. Itu makanya kalau nggak mirip-mirip jangan ngaku-ngaku cucu dah. Gitu ya, jangan ngaku cucu. Apalagi kalau hanya yang hebat itu, yang alim itu kayak kitanya ndak alim, dosa ngaku jadi cucu. Tunggu nanti kalau sudah kita jadi alim juga, baru ngaku jadi cucunya. Oh, kayak saya alim. Kenapa? Karena saya juga alim, pantas ngaku. Kalau kayaknya orang alim, ulama besar, dia cucunya bandar togel, bandar sabu, mabuk tiap hari tidak berhenti-berhenti. Cucu siapa itu? Ya, itu cucuratan itu namanya. Itu ya. Nah itu ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Waduh, gembira betul Nabi kita Muhammad SAW ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang wajahnya mirip dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu diajak lagi berangkat oleh malaikat Jibril, terus naik gitu sampai masuk ke alam malakut, alamnya para malaikat. Namanya aja alam malaikat, tidak mungkin ada seorang manusia di dalam alam sana. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke alam malaikat, padahal Nabi Muhammad manusia. Lihat, tidak ada manusia yang pernah sampai masuk ke alam malaikat terkecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Masuk ke alam malakut, ketemu dengan semua malaikat yang ada di sana. Maka itu disebutkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam malakut itu beliau melihat ada malaikat yang ditugasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya hanya tawaf. Tawaf. Apa yang dikelilingi di atas alam malakut itu? Baitul Ma'mur. Diberi nama Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Artinya dari mulai diciptakan oleh Allah itu malaikat dan Baitul Ma'mur tidak berhenti-berhenti dia tawaf. Itu di Baitul Ma'mur. Sebagaimana di atas dunia ada Ka'bah al-Musyarrafah. Ka'bah kan tempat orang tawaf. Kalau di Ka'bah yang tawaf hanya manusia, di Baitul Ma'mur yang tawaf adalah para malaikat. Konon disebutkan oleh para ulama bahwasannya Baitillahil Haram, Ka'bah itu bepintangan. Kalau tarik lurus ke atas, tembusnya ke Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Itu banyak, bukan seikong dua malaikat yang tawaf situ, ribuan. Itu Baitul Ma'mur. Sampai situ Nabi Muhammad SAW temu Jibril, dibawa Jibril keliling Nabi Muhammad SAW untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad yang waktu itu lagi sedih karena ditinggal pamannya, yang waktu itu lagi sedih karena ditinggal istrinya berpulang ke rahmatullah. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dengan perantara Jibril kemana? Masuk ke dalam surga, ngelihat surga gitu. Sebagaimana anggota DPR tuh kunjungan kerja. Nah itu kunjungan kerja Nabi Muhammad ke surga, ngelihat surga, dilihat surga. Masya Allah, surga enak betul. Ada manggis, ada kue lapis, ada kopi pahit, kopi manis, ada susu, ada minyak putih. Waduh, seolah-olah kita di surga nih ya, surga nih. Ya, masa surga seperti ini ya? Ya anggaplah ini surga yang paling uyuh, yang paling rendah, ya kan? Ya, kipas anginnya ada berapa nih? Ada jalan kipas anginnya, 2 aja yang jalan, 2-nya ndak jalan, rusak kayaknya itu. Kasihan ya, itu. Siapa akan yang memikirkan kena menggantikan kipas angin tuh? Masa rumah Allah Subhanahu wa taala rusak kipas anginnya? Subhanallah. Walaupun sederhana ya kita tempat duduk di sini, anggap surga yang paling rendah, tapi kan di dalam surga, iya kan? Di dalam surga panas-panas sedikit, gerah-gerah sedikit, tidak apa-apa. Dalam surga mending daripada dalam neraka kelas eksekutif. Kira-kira pian mau milih mana? Surga paling rendah atau neraka kelas paling tinggi eksekutif, VVIP? Ayo, kira-kira mau milih mana? Milih neraka? Naudzubillahi min dzalik. Ngeri neraka. Iya kan? Nah maka itu dah, senang-senang aja hidup di dunia. Syukur-syukur aja hidup di dunia dah. Syukuri apa yang ada, jangan mencari nang kereda. Iya kan? Nang ada aja nang disyukuri, nang kereda kan usah tapi dicari. Itu tuh di Banjar tuh nah banyak. Gara-gara hendak mencari nang kereda, akhirnya berutang lawan pinjol. Tahu pinjol pian? Pinjaman online itu gampang, hanya setor KTP keluar langsung duitnya. Hari itu juga pinjam dengan rentenir, pinjam dengan tukang kredit. Akhirnya apa? Di Banjarmasin itu sudah banyak yang bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara tekajut lawan bunganya tinggi banar. Ada anak muda masih kuliah di Banjarmasin, baru terjadi. Umurnya 21 tahun gitu, bunuh diri, gantung diri di dalam kamar kosnya. Apa sebabnya? Sebabnya karena dia pinjam duit sama pinjol, pinjaman online. Pinjamnya 2 juta. Buat apa itu 2 juta? Buat merayakan ulang tahun pacarnya. Ulang tahun pacar ya itu aku aja butang. Dasar juga kakanakan wayah ini nih. Kok kurang lebih aja lu enang tuh wayah ini. Butang aja. Itu ya. Itu. Bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Utangnya yang 2 juta begitu berlalu 3 bulan jadi 9 juta. Bingung dia nyari duit pinjamannya. Begawi kada. Duit aja masih minta lawan kuitan. Akhirnya gantung diri. Kenapa? Karena tiap hari ditagih terus lawan tukang pinjamnya itu. Ditagihnya terus. Sampai kawan-kawannya disuruhnya menagihkan. Kenapa? 9 juta. Akhirnya kemauannya bunuh diri. Nah itu. Insya Allah. Makanya itu hidup itu bersyukur. Nang ada nih aja sudah dinikmati, ya kan? Nang kededa jangan terlalu banyak mahayal, jangan terlalu banyak bangan-angan, jangan. Yang ada aja dah disyukuri. Nang penting itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita permantap, itu yang perlu kita perbaiki. Jangan ngurus yang ndak ada. Ulun tuh dipadahi Abah Ulun
Mulai lagi ulun hendak memondok pesantren ke Jawa itu, lulus SD ulun mondok ke Jawa, pada hilon abah ulun, ujar abah ulun lah, ikam munnya hendak berhasil aja sidin, syukuri nang ada, nikmati nang ada aja, munnya nang kadada aja sidin, jangan ikam mahayal. Ada di hadapan ikam tempe, makan aja tuh tempe, jangan mahayal kambing. Kenapa? Karena jasidin habis kada habis tempe itu ikam makan, kadang bakalnya mau berubah jadi kambing. Bujur kada? Nah, maulah berubah jadi daging. Kada mau. Iya kan? Syukuri jasidin. Dibakannya apa kah orang guru? Makan aja jasidin. Gitu. Jangan mencari nang kadeda. Kenapa guru? Jar guru Ahmad Junaidi madahkan nyaman mengingu Habib jar. Nah, itu siapa hendak mengingu ulun siap. Ya kan? Itu. Lawan jar abah ulun madahi ulun karena nang handak ini ikam nang handak, maka ikam rasakan aja apa nang terjadi atas diri ikam. Rasakan. Kenapa? Nang handak ikam. Maka jasidin waktu ulun hendak diberangkatkan sidin belajar ke Hadramut, ke Tarim, abah ulun betakun. Ujar abah ulun, nang hendak belajar ke Tarim ini ikam ke abah. Ujar ulun baik. Amun ikam jar abah ulun, rasakan aja ikam. Apa kan yang terjadi di sana? Rasakan aja. Siap. Itu laksanakan. Itu. Alhamdulillah. Kau aja hidup di Tarim itu 5 tahun. Padahal Tarim dahulu waktu ulun ada di sana lawan Tarim wayah ini jauh benar beda. Ulun ke Tarim itu tahun 98. Itu sekarang tahun 2024. Itu ulun bulik dari Tarim tahun 2023. Tahun 2003. Ulun bulik ke Banjarmasin. Itu. Alhamdulillah hidup aja di sana. Telepon ngalih banar telepon di sana. Ya Allah. Kada kon telepon ke Banjar, kada kon telepon di sana. Ulun betakun lawan guru kami Habib Umar. Habib, kayak apa caranya menghubungi Kuitan kalau kita ini sudah sampai? Ujar sidin madahkan apa? Telepon nang di atas akan sampai ke Kuitanmu. Telepon nang di atas di sidin. Ayo. Nah, kada disuruh sidin telepon Kuitan kada kita. Telepon jasidin kabarin yang di atas sampai itu beritanya ke Kuitan ikam. Tingginya bahasa sidin tuh ya. Subhanallah. Itu guru. Nah, kalau belajar lawan guru bujur seperti itu. Ini kada belajar lawan guru bak. Iya kan, lalu menyesatkan akhirnya. Yaitu nang kada sembahyangan lagi itu. Itu tamat aja gitu sudah sembahyang buhan nyai. Gitu ya Allah. Kalau ada orang manusia yang tamat sholatnya, Nabi Muhammad pertama kali yang tidak akan sembahyang. Kemana mandak akal, kemana mandak otak, bisa kada sembahyang. Nyawa lawan Nabi Muhammad mana mulia. Amun mulia Nabi Muhammad, kenapa sidin sampai bangkak-bangkak batis sidin tuh? Karena apa? Karena bohuma, karena bertanam, karena mengatam? Tidak, karena sholat yang dilakukan oleh beliau. Berlinangan air mata, memikirkan kita semua umatnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak ada satupun daripada umatnya yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pikiran Nabi Muhammad kita semua. Nabi Muhammad memikirkan kita jauh lebih besar daripada kita yang memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaman-nyaman nyampihan sembahyang. Hati-hati ya. Belajar dengan orang-orang seperti itu, hati-hati. Itu menyesatkan itu. Ya, sesat, menyesatkan lagi. Itu. Kalau sudah tamat sembahyang, bapak kita membangun masjid. Bongkar aja dah masjidnya. Aduh, sembayangan sekampungan. Itu gurunya nang mana itu orangnya itu?
Sampai berani seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah ini. Musibah yang sangat besar bagi umat Islam kalau ada seorang guru yang menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iblis bingung. Kenapa? Karena iblis itu tujuannya ingin menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa mun ulun belajar lawan si Dinjar? Berarti kan sama anak buah iblis juga. 11 12. Kan seperti itu. Kalau pian kada percaya apa nang ulun sampaikan nih kena belajar khusus lawan guru Ahmad Junaidi. Bujur kah ada? Nah, kan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan ada yang bulik terkecuali sudah sembahyang duhur. Itu kata kuncinya hari ini pokoknya. Ya, peringatan Isra Mi'raj dikemas langsung dengan apa? Dengan sholat duhur berjamaah. Nah, ya. Nanti imamnya kita minta guru kita, Guru Ahmad Junaidi yang jadi imam. Itu kan? Insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi barakna haulahu. Yang kami sudah berkahi ke sekelilingannya. Bagaimana ndak berkah itu Masjidil Aqsa? Kubur Nabi, kehidupan Nabi di sana, asarnya Nabi, sirnya Nabi ada di sana. Itu kan? Orang wali aja kalau dikubur di satu itu bikin berkah semuanya. Sekampungnya bakal berkah. Kenapa? Karena ada kuburannya. Itu wali, sekelas wali seperti itu. Apalagi Nabi. Tuh lihat sekumpul Martapura. Ulun yakin kalau tidak ada guru sekumpul yang berkubur di sana, mana mau pian datangan ke sana. Ada nang sampai nekat berjalan batis, menyiksa diri. Ada aja duit. Ulun takutan itu nang berjalan batis tuh mun berduit aja tuh pemalar orangnya gitu. Iya kan? Itu, jangan mau viral, jangan. Sesadang-sadangnya aja. Apalagi mau viral dalam ibadah, ndak boleh, haram hukumnya. Riya. Gitu. Para ulama itu ngelarang kalau sholat di dalam masjid disaksikan orang banyak, jangan panjang-panjang sujud. Sujud aja dilarang panjang-panjang. Kenapa? Takut dilihat orang banyak. Jadi ria nanti kitanya. Sampai seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan sholat rawatib itu selalu di dalam rumahnya. Tidak mau di masjid. Kenapa? Karena mengajari kepada umatnya jangan ria, biar jangan terserang penyakit ria hati kita ini. Akhirnya kena, waduh dilihat orang tuh, hanyar tahu ikam lah aku sujud nih panjang toh lah, itu kan, lalu aja ria. Nah, hati-hati, ya. Berkah. Lihat guru sekumpul, karena ada makam wali di situ. Karena ada makam sidin, ramai orang datangan. Mau hanya sekadar datangan aja, karena ada orangnya di situ, karena ada kuburannya bapak. Tuh Madinah Al Munawwarah menjadi negeri kota yang paling banyak dikunjungi oleh umat manusia di seluruh dunia. Negeri kota yang paling banyak didatangi oleh umat manusia di seluruh dunia. Kalah Jepang, kalah Amerika, kalah Cina, kalah Singapura, kalah Malaysia, kalah Jakarta dengan Madinah Al Munawwarah. Lihat, orang mau datang ke Madinah sampai sekarang ini ngantri. Yang mau haji ngantri. Ulun semalam ketemu dengan Kakanwil Kemenak Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Ulun takuni daftar haji kalau sekarang ini daftar haji berangkatnya tahun berapa? Tahun 2035.
Ini hanya 2024. Berapa tahun lagi itu 2035? Berapa tahun lagi itu? Hah? 11 tahun. Bujurkah? Nah, makanya di mana-mana ulun madahi dengan jamaah-jamaah nang tuha-tuha kadusa lagi mendaftar. Kadusa mendaftar lagi sudah. Munnya umur 60, 70 kadusa mendaftar lagi sudah. Mun hendak mau juga mendaftar, anak-anaknya jadi nang daftarkan. Anak-anak pian tuh nang seumuran Doraemon, Naruto, Upin Ipin. Nah itu tuh daftarkan itu. Ya kan? 15 tahun yang akan datang umurnya sudah dewasa. Tapi kalau nang umur 65, 70 daftar haji seperti itu. Ya Allah. Kalau panjang umur juga tuh itu tulak haji mantar umur ngarannya. Kada bahaji kada. Iya kan? Itu. Maka itu sekarang ini tahun ini diprioritaskan yang tuha-tuha dulu diberangkatkan. Itu terutama yang suami istri. Itu, yang tua suami istri umur 60 tahun kalau istrinya terpisah dengan lakinya itu dijadiin satu. Kalau istrinya misalkan tahun ini berangkat, suaminya 5 tahun lagi dijadiin satu, tahun ini berangkat dibayarkan sama pemerintah. Kenapa? Takutan kada panjang umur. Nah, jadi didahulukan berataan. Itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mewarisi ilmunya para anbiya. Itu ulama. Lihat guru sekumpul, Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ada yang menarik dari manakib yang biasa dibacakan tentang kehidupan beliau itu, yang luar biasa itu Guru Zaini itu lagi umur kanak-kanak, itu setiap hari dibawa oleh orang tuanya ke tengah jalan hanya untuk sekedar menunggu lewatnya Guru Zainal Ilmi Kelampayan. Lewatnya Guru Zainal Ilmi ditunggu. Untuk apa? Apa untuk belajar? Tidak. Tapi untuk mendapatkan pandangan nadhrah dari seorang alim kepada anaknya. Lihat Abasidin perhatiannya, anaknya kecil-kecil dibawa, dikenalkan kepada ulama, diperlihatkan kepada tuan guru. Kenapa? Karena pandangannya seorang ulama, seorang wali, seorang soleh itu adalah ilmu bagi anak-anak kita. Makanya kalau biasanya datang ke tuan guru itu bawa anak, kenalakan lawan anak, lawan sidin, nah guru, ini anak bulun guru, lihati guru, anak bulun guru, pandang anak bulun guru. Kenapa? Biar dia dari sejak kecil punya hubungan sanad, pandangan mata dari seorang guru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gurunya memandang kepada gurunya, gurunya lagi memandang kepada gurunya, gurunya lagi memandang kepada gurunya, sampai kepada sang maha guru yang memandang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, beliau memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kau udah guru bawa, ini anak-anak pian nih yang halus-halus, lelakian yang bebinian, tapi nang belum balik, nang sudah bolak-balik jangan lagi dibawa. Kau udah guru Junaidi, nah bawa biar melihat, biar dilihat oleh guru Junaidi, biar dapat berkah dari ilmu beliau. Seperti itu. Itu sanad penglihatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Di saat itu Nabi Muhammad SAW tidak lagi Jibril alaihissalam menemani Nabi Muhammad. Jibril berkata, ya Rasulullah, kedudukanku, makomku sampai di sini ya Rasul.
Aku tidak bisa lagi meneruskan perjalanan selanjutnya ya Rasulullah. Tempatku, batasanku hanya sampai di sini. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Jibril, ya Jibril, engkau menjemputku di kota Makkah, engkau membawaku ke tempat-tempat yang mulia, tapi sampai di Sidratil Muntaha sini engkau tidak mau lagi menemaniku untuk jalan selanjutnya. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hanya engkau yang bisa melanjutkan perjalanan ini yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi Muhammad sempat bertanya kepada Jibril, ya Jibril, hara'aita rabbak? Wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhanmu? Engkau ini kan Jibril, pemimpinnya malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah engkau pernah melihat kepada Allah, kepada Tuhanmu wahai Jibril? Apa jawab Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, antara diriku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 70 hijab, yang mana hijab itu terbuat daripada cahaya. Gitu. Lau ra'aitu adnaha lahtarakat. Jika seandainya aku menyentuh satu daripada nur itu, belum 70-nya, satu aja yang pertama, lahtarakat, maka aku akan hancur terbakar wahai Muhammad. Maka itu derajatku hanya sampai di sini. Gitu. Nabi Muhammad dipersilahkan untuk jalan sendiri. Terakhir Nabi Muhammad di saat itu sebelum berpisah dengan malaikat Jibril, beliau minta kepada Jibril, Jibril, maukah kamu memenuhi permintaanku ini Jibril? Kata malaikat Jibril, apa yang engkau minta akan kuberikan wahai Muhammad. Aku akan senang melaksanakannya. Kata Nabi Muhammad, Jibril, aku ingin melihat bentuk aslimu wahai Jibril. Bentuk aslimu. Aku pengen melihat bentuk aslimu wahai Jibril. Akhirnya Jibril alaihissalam merubah bentuk aslinya. Nah, di saat itulah Nabi Muhammad SAW melihat bentuk aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perjalanan Isra, beliau bercerita, itu kata Nabi Muhammad, kalau malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya, sebelah sayapnya saja dibentangkan, maka akan hancur dunia ini. Apalagi dua-dua sayapnya dibentangkan oleh malaikat Jibril. Satu aja sayapnya Jibril itu kata Nabi Muhammad, kalau dibentangkan hancur dunia ini, meledak dunia ini. Satu sayapnya aja. Bagaimana kalau dengan dua sayapnya malaikat Jibril alaihissalam? Sungguh sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Jibril alaihissalam. Setelah itu baru Nabi Muhammad SAW beliau menembus 70 hijab yang tidak bisa dilalui oleh malaikat Jibril, yang hijab itu terbuat daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad melewati hijab tersebut sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Sahibul Maulid, beliau mengatakan di dalam bait syair maulidnya, tashhadu fi hadzat lidzat wa tatalaqa awatifar rahmat. Nabi Muhammad SAW menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW disaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang sholat tersebut pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dari mulai sholat duhur. Jadi sholat duhur itu
adalah sholat yang pertama kali dinampakkan di dalam ajaran Islam sesuai dengan namanya duhur. Itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ya, itu sholat. Jadi Nabi Muhammad melaksanakannya dari mulai duhur sampai kepada subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya yang namanya sholat itu adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Maka itu kita semua umat Nabi Muhammad SAW, umat manusia, harus melaksanakan tepat pada waktunya. Duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, dan subuh juga ada waktunya. Alhamdulillah 5 perintah sholat ini tidak mengganggu waktu istirahat kita, tidak mengganggu. Tidak mengganggu juga waktu kita untuk bercari, tidak ganggu. Tidak ada yang mengganggu. Duhur, siapa yang terganggu dengan waktu duhur? Kok kita bercari aja mulai jam 8 pagi. Ada orang mulai bercari habis terbenam habis terbit matahari. Ada nang kada sing yang sembahyang subuhan, beta tengah malam sudah turun ke pasar bercari. Kelewatan sudah waktunya. Iya kan? Kita normalnya bercari itu dari jam 8 sampai duhur, waktunya istirahat, melaksanakan sholat. Kalau mau dilanjut lagi selanjutnya habis duhur sampai asar, udah selesai. Jangan 5 waktu ketinggalan hanya karena kita bacari aja terus dengan dunia. Itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka setelah mendengar cerita perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi manusia-manusia yang paling paham dalam masalah mencari keberkahan. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad, maka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad menjadikan semua apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu dijadikan keberkahan oleh mereka para sahabat. Jadi berkah. Sampai air wudhunya Nabi Muhammad direbutkan oleh para sahabat. Air wudhunya Nabi Muhammad sampai direbutkan oleh para sahabat-sahabat. Sampai sahabat-sahabat yang lainnya yang gak kebagian air wudhunya Nabi Muhammad itu ngambil daripada sisa air wudhu yang masih nempel di tangannya para sahabat yang lainnya untuk mereka pakai berwudhu. Dari bekas air wudhunya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga semua apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, semuanya dijadikan keberkahan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baju yang dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabiat, seorang sahabat perempuan yang waktu itu diberi baju oleh Nabi Muhammad SAW, baju gamis. Sahabat Asma binti Abi Bakar bercerita apa? Setiap ada orang di kota Mekah yang sakit, maka kata Sayyidatuna Asma, aku cukup merendamkan baju gamis Nabi Muhammad. Air rendaman baju gamis Nabi Muhammad tersebut diminumkan kepada orang-orang yang sakit sehingga mereka sembuh semuanya. Dengan sebab air rendaman bajunya Nabi Muhammad SAW. Tuh, kalau bajunya Nabi Muhammad aja bisa mengobati orang, luar biasa kan? Tuh kalau ada zaman wayah ini tuh baju Nabi Muhammad itu, waduh, kada payu dokter. Tidak perlu kita ke rumah sakit lagi dah. Rendam aja bajunya Nabi Muhammad, airnya kita minum rame-rame dah. Selesai kan? Sembuh semuanya. Itu yang terjadi di kota Makkah Al-Mukarramah saat Sayyidatuna Asma membagikan air rendaman dari baju Nabi Muhammad SAW. Begitu juga rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ummi Sulaim. Ummi Sulaim waktu itu pernah melihat Nabi kita Muhammad SAW lagi tidur. Nabi Muhammad lagi guring. Saat guring, rumah di dalam rumahnya panas begitu luar biasa. Di kota Madinah Al-Munawwarah yang terkenal negeri yang begitu panas. Saat itu Nabi Muhammad berkeringat, bepaluh, muha bepaluh, tangannya Nabi Muhammad keringatan. Begitu melihat air keringatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Ummu Sulaim langsung mengambil mangkok untuk menanai air keringat yang jatuh dari tubuh mulia Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu dilakukan oleh Ummu Sulaim, Nabi Muhammad terbangun melihat Ummu Sulaim mengerjakan seperti itu. Beliau bertanya, "Ma tasna'ina ya Ummu Sulaim?" Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, aku mengumpulkan air keringat yang jatuh dari tubuhmu ya Rasulullah." Itu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina." Aku berharap ya Rasulullah, air keringat ini membawakan berkah bagi anak-anak keturunanku semuanya. Maka itu anak keturunannya Ummi Sulaim semuanya jadi orang mulia. Berkat apa? Berkat air keringatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Ummi Sulaim berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Asabti ya Ummi Sulaim, asabti ya Ummi Sulaim, asabti ya Ummi Sulaim." Nabi Muhammad mengatakan, yang kau lakukan sekarang ini wahai Ummi Sulaim sudah benar, sudah benar dan sudah benar. Lihat, Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan yang dilakukan oleh Ummi Sulaim adalah perbuatan bid'ah, adalah perbuatan syirik. Tidak, justru Nabi Muhammad mengatakan ini adalah perbuatan yang benar. Kenapa? Mengambil keberkahan daripada tubuh mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngambil keberkahan itu tidak bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang syirik. Ambil berkah kok. Dari mana asalnya syirik? Dari mana asalnya bid'ah? Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Terakhir, sahabat Malik, ada seorang sahabat Malik bin Sinan. Sahabat Malik bin Sinan, itu beliau pernah mengikuti perang Uhud di kota Madinah. Kalau yang pernah umroh pasti tahu Jabal Uhud, peperangan Uhud, tempat pelaksananya peperangan Uhud. Di saat peperangan Uhud, sahabat Malik bin Sinan melihat waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkena panah di punggungnya. Di punggungnya Nabi Muhammad kena panah. Begitu punggung Nabi Muhammad kena panah, manusia biasa Nabi Muhammad ditarik panah tersebut, anak panah itu oleh Malik bin Sinan. Setelah itu keluar darah mengalir. Malik bin Sinan tidak mengambil kesempatan besar, mengambil kesempatan mulia di saat itu melihat darah Nabi Muhammad SAW keluar. Malik bin Sinan langsung menyedot darah Nabi Muhammad SAW tersebut, disedotnya darah Nabi Muhammad tersebut sampai begitu banyak dia meminum darah Nabi Muhammad yang keluar. Tidak lagi keluar darah Nabi Muhammad SAW dari bekas anak panah yang terkena di pundaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kejadian itu, Malik bin Sinan diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembiranya apa? Nabi Muhammad mengatakan, "Khalatad dami bidamihi, la tamassuhun nara abadan." Kata Nabi Muhammad kepada Malik bin Sinan, "Wahai Malik bin Sinan, darahku sudah bercampur dengan darah yang ada di dalam tubuhmu. Ketahuilah wahai Malik bin Sinan, sesungguhnya tubuhmu tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya." Tuh,
Kalau api neraka aja nggak pernah menyentuh tubuhnya, apalagi api di dunia. Karena sebab apa? Sebab beliau meminum darah Nabi Muhammad SAW yang ada di tubuhnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu semuanya keberkahan. Sama dengan kita sekarang ini hadir di dalam Masjid Al-A'la ini, memperingati kelahiran Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sekaligus memperingati haul daripada Al-Maghfur lah ila rahmatil hayyul qayyum Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tujuannya agar kita mendapatkan keberkahan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, agar kita mendapatkan keberkahan daripada kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, dan agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka para pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu guru kita, Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari yang mulia ini menyebabkan hati Nabi Muhammad SAW senang melihat kita, dan menyebabkan hati bagi hatinya Guru Zaini senang kepada kita semuanya. Amin. Karena kita mencintai beliau dan mencintai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan beliau, mengumpulkan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la, berkumpul bersama dengan anak keluarga kita, berkumpul bersama dengan anak keluarga kita di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la, di dalam surga Firdausil A'la. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana bidarikal firdaus ya rijwana, ya Rabbi wajma'na wahbaban lana bidarikal firdaus ya rijwana. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan anak-anak keturunan kami di dalam surga Firdaus bersama dengan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Di dalam bulan Rajab yang mulia ini ya Allah, terima taubat-taubat kami ya Allah, terima taubat-taubat kami ya Allah, terima taubat-taubat kami ya Allah. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik dosa dan kesalahan yang kami pernah lakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Terima taubat-taubat kami ya Allah. Tidak ada yang dapat menerima taubat kami terkecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami terkecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang dapat membukakan hati kami ya Allah terkecuali hanya Engkau ya Allah. Rubah keadaan kami ya Allah kepada keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang rajin beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pandang anak-anak kami ya Allah, pandang anak keturunan kami ya Allah, putra-putri kami yang ada ya Allah, pandang mereka ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Bimbing mereka kepada jalan yang Engkau ridhoi ya Allah, jalan yang diajarkan oleh Nabi kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan soleha ya Allah, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa taala dan mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulus dari dasar lubuk hatinya yang paling dalam ya Allah. Ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, ya Allah berkahi kehidupan kami ya Allah, ya Allah berkahi rumah tangga kami ya Allah, ya Allah berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi anak keturunan kami ya Allah, berkahi kampung halaman kami ya Allah, berkahi kampung halaman kami ya Allah. Jauhkan kampung halaman kami daripada musibah, jauhkan kampung halaman kami daripada bala, jauhkan kampung halaman kami daripada kebakaran, jauhkan kampung halaman kami daripada kebanjiran, jauhkan kampung halaman kami daripada hal-hal yang berbau maksiat,
jauhkan kampung halaman kami daripada narkoba, jauhkan kampung halaman kami daripada minum-minuman keras, jauhkan kampung halaman kami daripada perjudian, jauhkan kampung halaman kami daripada perzinahan, jauhkan kampung halaman kami daripada pelacuran, jauhkan kampung halaman kami daripada hal-hal yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di dalam rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul karena kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, pastikan ya Allah tidak ada seorang pun dari kami yang berkumpul di hari ini ya Allah terkecuali Engkau kabulkan segala hajat mereka ya Allah. Engkau beri segala apa yang mereka minta ya Allah. Jangan Engkau biarkan mereka keluar dari majelis ini ya Allah, dari rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, terkecuali semua hajat-hajat mereka di dunia dan di akhirat Engkau kabulkan ya Allah. Ya Allah, beri kepada kami rezeki yang banyak ya Allah, rezeki yang halal ya Allah, sehingga kami dapat menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah, sehingga kami dapat menunaikan ibadah haji dan umroh ya Allah, bisa tawaf di sekitaran Ka'bah ya Allah, bisa sa'i baina Safa wal Marwah ya Allah, bisa salat di Masjidil Haram ya Allah, bisa berziarah ke makam Nabi kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al Munawwarah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami meminta kepadamu ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, orang-orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, para ulama-ulama kami ya Allah, yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sekarang mereka berada di alam kubur ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka sebagai raudhah min riyadil jannah ya Allah. Orang-orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, para pendahulu-pendahulu kami ya Allah, yang sekarang berada di alam kubur ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, angkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di sisi-Mu ya Allah, angkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di sisi-Mu ya Allah. Kumpulkan arwah-arwah mereka ya Allah bersama dengan ruh Nabi kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah, yang masih hidup di dalam rumah tangga kami ya Allah, yang masih hidup di dalam rumah tangga kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berikan kesehatan badan kepada mereka ya Allah, berikan kesehatan badan kepada mereka ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat mereka ya Allah. Jadikan kami anak-anak mereka, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan orang-orang tua kami yang masih hidup ya Allah akhir hayat mereka ya Allah terkecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Akhiri akhir hayat orang-orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan jadikan hati mereka sedih melihat kami ya Allah. Jangan jadikan hati mereka jengkel melihat kelakuan-kelakuan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, akhiri kehidupan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang-orang tua yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, orang-orang tua yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, tetuha-tetuha kampung kami yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, guru-guru kami yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, wabil khusus Guru Ahmad Junaidi ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah, panjangkan umur beliau ya Allah,
berikan kesehatan kepada beliau ya Allah, berikan keberkahan kepada beliau ya Allah, dan jadikan kami sebaik-baik murid yang mengharap, yang mengambil ilmu daripada beliau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, jadikan akhir hidup kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nabasu insyaallah taala minal aminin. Rabbana ahdina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta rela, minta ridho kepada pian-pian seberataan, wabil khusus yang umurnya lebih tua daripada ulun, dan juga kepada para alim ulama dan guru-guru agama. Jika ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati pian seberataan, ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan ceramah agama tadi kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dunia dan maupun di akhirat nanti. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, ulun pribadi ulun sendiri minta ridha dan berterima kasih kepada Abah Habib yang datang dari kandangan, yaitu Habib Muhammad Shaufiq Al-Idrus. Beliau walaupun terlambat datangnya, sudah acara dimulai, tapi tidak merasa kita terlambat mencintai juriatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Untuk acara selanjutnya, marilah kita masuki acara tahlil haulan Abah Guru Syakumpul yang dipimpin